Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semua, selamat pagi, siang, sore. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah K3L tentang safety case analysis pada kasus inadequate isolation. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Juara Agung Ananta. Saya mahasiswa program profesi insinyur Universitas Indonesia reguler batch yang ke-8 di kelas 1. Baik, pada kasus ini terjadi kecelakaan proses berupa ledakan dan kebakaran pada reaktor yang sedang menjalani kegiatan pembersihan atau cleaning. Kejadian ini bermula dari kondisi isolasi sistem yang tidak memadai atau yang kita kenal sebagai inadequate isolation. Pada tahap awal, reaktor seharusnya sudah berada dalam kondisi aman sebelum proses dan cleaning dilakukan. Secara prosedural, semua sumber energi dan material berbahaya harusnya diisolasi menggunakan metode LOTO, serta dilakukan verifikasi bahwa tidak ada tekanan dan bahan kimia maupun energi tersisa di dalam sistem tersebut. Tapi pada kasus ini, proses isolasinya tidak sempurna sehingga mengakibatkan ledakan yang menewaskan pekerja yang sedang melakukan pembersihan. Alhasil, karena hal ini, kecelakaan yang dapat diartikan sebagai sebuah proses atau ledakan dan kebakaran reaktor menyebabkan kerugian yang bersifat materialis dan juga non-materialis. Kondisi awalnya seharusnya reaktor berjalan dalam kondisi aman dan terisolasi. Pekerjaan seharusnya dilakukan oleh operator dan maintenance crew serta memasang loto atau isolasi yang dilakukan secara sempurna. Jadi sehingga ketika reaktor tersebut belum dibersihkan, tidak boleh ada tindakan di dalam proses eh, manufacturingnya. Penyimpangannya yang menyebabkan ledakan tersebut, yang pertama adalah katup isolasi tidak tertutup secara sempurna atau bisa diartikan valve-nya salah menutup. Yang kedua, tidak dilakukan double block and bleed. Yang ketiga, tekanan atau bahan mudah terbakar masih terhubung ke reaktor. Dan yang keempat, terjadi pelepasan bahan berbahaya ke area kerja sehingga memicu adanya kebakaran melalui percikan-percikan material handling yang dilakukan oleh pekerja. Di sini kita klasifikasi mengenai loss event, impact, dan juga cause. Yang pertama, atau loss event-nya adalah akumulasi bahan mudah terbakar di dalam atau sekitar reaktor, terjadi sumber penyalaan eh, seperti percikan yang memicu terjadinya ledakan. Yang ketiga, menyebabkan ledakan dan kebakaran pada reaktor. Dampaknya tentu kerusakan berat pada reaktor dan peralatan sekitarnya. Ini adalah kerugian material, potensi cedera serius atau fatal pada pekerja, dan pada kasus ini dua pekerja meninggal dunia. Risiko pencemaran lingkungan, bahwa kita tahu reaktor itu adalah berhubungan mengenai sifat-sifat kimiawi dan senyawa kimiawi yang juga tentu destruktif dan tidak bersifat biodegradable bagi lingkungan, dan penghentian proses operasi yang bisa kita klasifikasikan ke kerugian secara ekonomi. Penyebab langsungnya, inadequate isolation antara sistem dan proses serta area kerja yang tidak baik, kegagalan penerapan LOTO, dan indirect cost-nya bisa misalnya kurang pengawasan kerja atau kelalaian pada proses eh, manufaktur di dalamnya, prosedur K3 yang tidak dipatuhi, atau mungkin pekerja yang melakukan aktivitas di sekitar itu tidak mengetahui bahwa reaktor tersebut pipingnya belum dibersihkan dari bahan-bahan yang bersifat mudah terbakar. Lalu saya akan analisis kejadian ini berdasarkan CCPS diagram. CCPS diagram adalah diagram yang menggambarkan alur terjadinya kecelakaan proses dari sumber bahaya hingga ke dampak akhir. CCPS diagram ini menunjukkan bahwa kecelakaan itu merupakan rangkaian kegagalan pengendalian dan bukan terjadi secara tiba-tiba. CCPS diagram ini memisahkan tindakan atau aksi ke dalam dua sisi. Yang pertama adalah preventif, yang kedua adalah mitigatif. Bagaimana cara menanggulangi dan bagaimana cara mengatasi sebuah risiko. Yang pertama di sini hazard adalah sumber bahaya, cause atau deviation itu adalah penyebab yang menimbulkan penyimpangan proses yang dalam hal ini adalah ledakan pada reaktor. Yang ketiga, preventive safeguard adalah pengamanan untuk mencegah atau menghentikan eskalasi. Loss event adalah kehilangan kendali.
Mitigative safeguard adalah pengamanan untuk mengurangi keparahan dampak atau mengurangi severity-nya. Dan yang terakhir, impact adalah dampak kepada manusia, aset, lingkungan, dan ekonomi. Seberapa parah dampaknya dan apa saja dampaknya. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah eh, kita klasifikasikan CCPS diagram sesuai dengan kasus ledakan pada reaktor ini. Hazardnya, hal yang menyebabkan ini bisa terjadi adalah bahan kimia yang mudah terbakar, tekanan dalam reaktor yang tidak dirilis melalui valve, energi panas atau energi listrik, serta material proses yang tersisa. Ini diperparah dengan penyebab ledakan seperti valve isolasinya tidak tertutup secara sempurna sehingga masih ada beberapa kontaminan yang mudah terbakar di sana ketika dilakukan tindakan. Loto tidak dipasang sehingga tidak bisa menjadi rambu bagi pekerja bahwa unit itu tidak boleh di maintenance terlebih dahulu karena masih belum finish. Lalu yang ketiga, tidak dilakukan double block and bleed serta tidak ada verifikasi zero energy di situ. Jadi, ini juga kombinasi antara kegagalan teknis dan juga kegagalan dari manajerial K3. Deviation-nya tentu kehilangan kendali. Tentu dalam hal ini ada beberapa hal yang loss atau loss event-nya. Yang pertama, ya pada akhirnya ada ledakan, lingkungan di sekitar area reaktor juga destruktif dan hancur, kerugian secara ekonomi bagi perusahaan, kerugian nyawa bagi pekerja, banyak yang cedera dan dua pekerja meninggal dunia. Serta dari hal tersebut diperlukan beberapa tindakan-tindakan mitigasi yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pertama, untuk mengantisipasi adanya ledakan tersebut, yang kita sebut menjadi preventive action, kita bisa meletakkan Lotto prosedur. Lotto prosedur ini akan menjadi rambu bagi pekerja-pekerja bahwa unit yang sedang dipasang Lotto itu tidak bisa dioperasikan, masih belum bisa di maintenance, dan dianjurkan untuk menghindari area tersebut karena ada beberapa sumber bahaya yang sedang diatasi. Kedua adalah double block and bleed. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pertahanan dua layer. Yang pertama, ketika blok tidak bisa dilakukan, maka bleed yang harus bekerja. Jadi dua mekanisme untuk mengamankan adanya kontaminan tersebut. Yang ketiga adalah permit to work system, lagi-lagi manajemen ketiga yang seharusnya menjadi pengarah dan juga pengawas dalam proses maintenance-nya. Lalu yang selanjutnya adalah training. Artinya ketika selanjutnya langkah-langkah yang berupa preventif, manajerial, dan teknis ini gagal, maka salah satu hal yang diharapkan bisa menjadi pengantisipasinya adalah pengetahuan dari pekerja untuk melihat beberapa gejala-gejala, beberapa indikasi, misalnya suara-suara yang terdengar abnormal, lalu dari tampak visual yang eh, tampak menjadi sumber bahaya di situ. Jadi diharapkannya pekerja bisa mengantisipasi dari dirinya sendiri terlebih dahulu ketika langkah manajerial itu gagal. Untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan preventive action, kita bisa melakukan yang namanya fault tree analysis atau analisis eh, pohon kesalahan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini pada analisis yang paling puncak adalah ledakan dan kebakaran reaktor saat proses cleaning. Nah, ini bisa terjadi dari kombinasi antara keempat hal ini atau penyebab ini. Yang pertama, bahan mudah terbakar, energi dan sumber penyalaan, loss of contaminant, dan tidak ada barrier yang efektif. Ketika keempat hal ini terjadi secara berbarengan, maka ledakan bisa terjadi. Kita bisa klasifikasi lagi bahwa bahan mudah terbakar itu disebabkan dari salah satu antara ketiga kejadian ini dapat terjadi. Yang pertama adalah material proses masih tertinggal di dalam piping, tidak dilakukan flushing, dan tidak ada verifikasi gas free. Ketika salah satu dari ketiga hal ini terjadi, maka bahan mudah terbakar akan bisa bocor. Energi atau sumber penyalaan bisa terjadi ketika salah satu dari ketiga hal ini bocor. Yang pertama adalah area tak diklasifikasi dalam eh, area berbahaya, tidak ada ignition source control di situ untuk menjadi cut off,
Dan yang ketiga, aktivitas maintenance yang tidak aman. Selanjutnya, loss of contaminant bisa terjadi dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah valve isolasi bocor atau salah posisi, tidak dilakukan double block and bleed, dan pressure yang belum dirilis atau tekanan sisa yang belum dilepas. Lalu kita bisa analisis lagi bahwa valve dan isolasi bocor terjadi karena kombinasi tiga hal ini. Yang pertama, valve atau isolasi bocor atau salah posisi, nggak dilakukan double block and bleed, dan yang terakhir, tekanan sisa belum dilepas. Sama. Selanjutnya adalah tidak ada barrier yang efektif. Terjadi ketika Loto gagal atau permit to work sebagai hal yang dinilai cukup formalitas saja, tidak realitas, dan yang ketiga supervisi tidak aktif. Nah, pengkombinasian dari empat subsistem ini, ketika ini dibiarkan, akan menyebabkan ledakan atau kebakaran reaktor saat proses cleaning. Selanjutnya adalah mitigative action atau pertahanan sisi kanan dari CPS diagram. Ketika misalnya kita sudah eh, ada di dalam posisi reaktor ini terbakar, maka hal yang pertama bisa dilakukan adalah fire protection, dilengkapi dengan beberapa alat APAR yang diklasifikasi sesuai dengan jenis sumber apinya. Jadi APARnya bisa kita gunakan misal jenis powder atau jenis busa dan lain-lain sesuai dengan sumber bahaya yang ada. Kedua adalah emergency shutdown. Nah, ketika ada indikasi-indikasi atau kondisi-kondisi abnormal yang bisa kita lihat secara visual dan juga secara audible, kita bisa melakukan pelaporan dulu kepada manajemen K3. Tapi ketika sudah ada ledakan di situ dalam skala yang bertahap, kita bisa lakukan emergency shutdown di sini untuk mematikan segala sumber energi, misalnya langsung mematikan energi listrik, energi air, energi listrik, energi panas, dan energi thermal yang lain. Sehingga dampak atau severity dari kebakaran juga bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah gas detektor. Nah, ini bisa kita eh, pasang di beberapa area reaktor ketika adanya kebocoran yang terjadi pada piping reaktor yang bisa kita cium atau bisa kita deteksi melalui alat eh, yang bernama detektor gas ini, kita bisa mendeteksi bahwa di dalam proses operasional looping sistem dari piping reaktor itu ada kebocoran, sehingga kita bisa melakukan pengecekan apakah valve-valve yang ada di setiap sambungan housing piping ini bisa kita tutup dengan maksimal dulu, baru kita buang kontaminan gasnya untuk kita aliri energi kembali gitu. Selanjutnya adalah energi emergency response. Ini adalah tindakan mitigasi ketika semua tahap yang ada di belakang itu gagal, kita harus sedia yang namanya P3K atau ambulan yang paling dekat. Kita harus menempatkan fase tertentu sebagai mitra ketika ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Nah, ini adalah cara untuk menganalisis mitigatif action, yaitu dengan event tree analysis. Kita bisa lihat di sini, ketika isolasi energinya sukses dengan cara operational and low barrier di sini sebagai klasifikasi, maka tidak ada accident. Tapi ketika gagal, ya ada. Tapi ketika gagal, kita bisa melakukan mitigasi yang bernama verifikasi zero energy. Ini diklasifikasikan sebagai human and operational barriers. Ketika sukses, maka ya tidak akan ada resiko-resiko seperti ledakan dan kebakaran. Tapi ketika gagal, kita akan lanjut ke event yang ketiga, yaitu ignition source control atau mengontrol sumber-sumber percikan api. Kita bisa menghindari itu. Ketika misalnya verifikasi zero energinya tidak berjalan dengan lancar, tapi kita bisa mengontrol sumber-sumber percikan-percikan api yang dapat memicu terjadinya ledakan, maka tidak ada ledakan karena sudah bisa kita kontrol. Tetapi ketika aksi ini gagal, maka kita bisa melakukan event tree yang terakhir di event yang keempat, yaitu detection system. Ini masuk ke dalam barriers yang bersifat fisik. Jadi bukan manajerial lagi, bukan keilmuan lagi, atau bukan beberapa sistem manajemen yang ada di dalam industri. Tapi ini bersifat fisik atau benda-benda yang bisa dilihat dengan kasat mata yang biasa berbentuk teknologi. Ketika kita tidak bisa mengontrol sumber percikan apinya, tapi kita bisa mendeteksi
gas tadi yang seperti saya bilang, maka tidak ada ledakan. Tapi ketika gagal, maka terjadi ledakan. Sehingga dari event tree analysis ini, kita bisa memasang beberapa rekayasa manajemen K3 secara berlapis, bukan hanya dua layer, tapi bisa sampai berlayer-layer seperti itu. Nah, ini adalah analisis terakhir, yaitu Bauti analisis. Analisis ini dilakukan untuk memudahkan pemetaan mulai dari apa penyebab dari sumber bahaya tersebut di sisi kiri hingga ke tindakan preventif di sisi kirinya juga. Lalu kita bisa menganalisis bagaimana tindakan mitigatif barriers di sisi kanan hingga apa saja sih dampak atau impact yang dapat terjadi dan merugikan ketika loss event tidak bisa dihindarkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai safety analysis menggunakan CCPS diagram, dilengkapi dengan fault tree analysis, event tree analysis, dan juga bauti analysis pada kejadian kebocoran piping house reaktor saat proses cleaning yang menyebabkan ledakan dan menewaskan dua orang. Sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.